Apakah perut kenyang otomatis membuat otak pintar? Jika fasilitas sekolah ambruk. Ini sebelum Pak Prabowo jadi presiden ini, sekolah itu 40% rusak. Perbaikan sekolah itu di tahun 2025 kemarin itu berhasil diperbaiki 16.167 sekolah direvitalisasi, padahal target awalnya hanya 10.440. Oke. Kemudian di tahun 2026 ini akan ada perbaikan sekolah, 71.000 sekolah akan diperbaiki. Inilah revitalisasi sekolah yang terbesar sejak era reformasi. Kita kan bayar tuh per bulan. Ketika kita menyekolahkan anak kita di sekolah, di pesantren atau sekolah berasrama, kita kan bayar tuh per bulan. Biasanya di kwitansinya itu ada uang makan. Jadi sebetulnya kita sudah lama menyadari bahwa makan itu bagian dari pendidikan. Gizi itu fondasi belajar. Dan memang sudah terbukti bahwa makan bergizi itu mengurangi angka putus sekolah, kemudian membuat anak-anak lebih fokus. Dan kita bersyukur nih Bang Aswandi, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintah dan DPR sama-sama satu pemahaman bahwa makan dan pendidikan ini merupakan satu kesatuan. Justru makan bergizi gratis ini memastikan anggaran pendidikan yang triliunan rupiah itu tidak menjadi sia-sia karena siswa belum siap untuk belajar, karena siswa pada jam 10 sampai jam 12 itu mengantuk, karena siswa ketika upacara ada yang pingsan, karena siswa tidak fokus dalam belajar. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun anggaran pendidikan yang fundamental yang dikurangi. Bahwa banyak masalah, iya. Bahwa banyak tantangan, benar. Kita harus tertibkan. MBG begitu penting untuk bangsa kita. Saya cerita sedikit nih pengalaman Bang Aswandi. Ada itu penyalur makanan dan minuman ngomong ke saya, Bang, katanya, saya ditolak sama SPPG, saya mau masukin makanan dan minuman ini. Kenapa kamu ditolak oleh SPPG? Memang Bang, makanan dan minuman saya kadar gulanya tinggi. Ya kan? Ini kan luar biasa ini. Kepala SPPG, ahli gizi dan akuntannya. Ini kan masalah integritas. Yang uniknya, si penyalur makanan ini bukannya kesel. Dia malah bangga. Bagus nih SPPG-nya. Para pengelola SPPG ini, SPPI ini kan juga punya idealisme yang tinggi gitu loh. Hati nuraninya juga jalan. Program makan bergizi gratis ini tidak sekadar memberi makanan, tapi juga memberikan pendidikan agar anak-anak itu tidak lagi ginjalnya rusak, cuci darah, obesitas. Kan kadang-kadang ada orang bertanya, coba cari di antara sekian mahasiswa Indonesia itu, sekian pelajar itu, coba cari yang fisiknya seperti siapa pemain Barcelona ini, Lamine Yamal. Atau coba cari ada nggak orang Indonesia yang bisa lari secepat itu, gocek secepat itu? Dengan kan, seumur segitu ya? Ya kan kita kesulitan. Lidah dari anak-anak kita ini sudah terbiasa dengan gula yang berlebih, garam yang berlebih dan lain sebagainya. Ya, tidak gampang merubah pola itu ya? Tidak gampang mengubah pola ini. Dan sejak dulu kalau kita lihat di Indonesia ini ada yang iklan, mohon maaf kalau saya sebut produk ini apa, yang daging olahan, ada atlet yang mempromosikan, kemudian iklan-iklan yang begitu luas gitu loh. Negara ini sudah pernah berjalan tanpa makan bergizi gratis yang universal selama 80 tahun. Sejak kita merdeka. Gitu. Sejak kita merdeka, belum pernah ada program MBG yang universal seperti saat ini. Nah, salah satu dampaknya apa? Jadi 96,7, jadi hampir 100% orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Ya, ini survei kesehatan Indonesia tahun 2023. Jadi survei sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Kemudian lebih dari separuh anak Indonesia itu pola makannya buruk, gaya makannya buruk. Belum yang anemia, belum yang cuci darah, belum yang anak-anak yang stunting. Banyak sekali masalah kesehatan di kita ini. Pemerintahan Presiden Prabowo ini meskipun baru berjalan selama 17 bulan, belum pernah terjadi di